Halo teman-teman, hari ini kita akan menjelajahi salah satu periode paling kelam dalam sejarah manusia, sejarah Afrika, dari masa penjelajahan Eropa hingga sistem apartheid yang mengerikan yang terjadi di Afrika Selatan. Pada tahun 1870, hanya 10% dari benua Afrika yang dikuasai oleh Eropa. Namun dalam waktu singkat, hanya 40 tahun angka ini melonjak hingga 90%, yang disebut Scramble for Africa atau perebutan Afrika. Ada 3 alasan utama. Pertama, kebutuhan ekonomi akibat revolusi industri di Eropa yang memerlukan banyak bahan mentah. Kedua, persaingan imperial di mana negara-negara Eropa saling berlomba menguasai wilayah yang kaya sumber daya. Yang ketiga, ekspansi pasar untuk menjual produk-produk industri Eropa. Untuk menghindari perang antar negara Eropa, maka diadakan konferensi Berlin pada tahun 1884. Di sini Afrika dibagi menjadi beberapa wilayah, seperti Inggris menguasai Afrika Selatan, Tanzania, Zimbabwe, Prancis menguasai Afrika Barat Laut, Belgia menguasai Kongo dan Rwanda, Portugis menguasai Angola dan Mozambik, Jerman, Italia dan Spanyol juga ambil bagian. Dampak perjanjian ini sangat mendalam, baik terhadap sumber daya alam, perekonomian, dan sumber daya manusia di sana yang menderita akibat eksploitasi besar-besaran. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, sebuah gelombang nasionalisme yang kuat menyapu seluruh benua Afrika. Penduduk Afrika ingin melepaskan diri dari penjajahan Eropa dan mencapai kemerdekaan sejati. Beberapa negara seperti Tunisia dan Maroko mencapai kemerdekaan melalui negosiasi damai yang didukung tekanan internasional dan gerakan rakyat yang terus berkembang. Namun tidak semua negara beruntung seperti itu. Contohnya Aljazair. Negara ini harus melewati perang yang panjang dan berdarah dari 1954 hingga 1962 melawan Prancis yang menolak melepaskan koloninya. Jutaan rakyat Aljazair berjuang dan heroik untuk membebaskan negara mereka. Sebagian besar negara Afrika Utara mencapai kemerdekaan pada pertengahan hingga akhir 1950-an. Namun, tidak semua negara Afrika berhasil meraih kebebasan dengan mudah. Di Afrika Selatan, situasinya sangat berbeda. Di sini, kita menyaksikan salah satu sistem diskriminasi yang paling rasial, paling brutal dalam sejarah modern, yaitu politik apartheid. Apartheid berasal dari bahasa Afrikan, yang berarti pemisahan. Ini adalah sistem segregasi rasial yang dirancang secara sistematis untuk memisahkan berbagai ras dan mengutamakan kepentingan kulit putih di atas kepentingan kulit hitam. Afrika Selatan dijajah oleh Belanda sejak 1652, kemudian oleh Inggris. Penemuan berlian dan emas menciptakan persaingan ketat antara mereka. Pada tahun 1910, 4 identitas bersatu menjadi Uni Afrika Selatan. Namun sistem apartheid baru secara resmi dimulai pada 1948, ketika Partai Nasional yang didominasi orang Afrikaner menang pemilu. Penduduk dikelompokkan menjadi 4 kategori ras, yaitu putih, hitam, Afrika berwarna, keturunan campuran, dan Asia. Hukum menentukan dengan sangat detail, di mana setiap kelompok bisa tinggal, pekerjaan apa yang boleh mereka lakukan, dan pendidikan apa yang bisa mereka terima. Fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, transportasi, bahkan toilet dipisahkan berdasarkan ras. Hanya kulit putih yang berhak memilih dalam pemilu. Orang kulit hitam yang merupakan 71% dari populasi dikecualikan sepenuhnya dari proses politik. Sistem politik apartheid, Dr. Hendrik Verwoerd percaya bahwa setiap kelompok harus berkembang secara terpisah dan mencapai otonomi di wilayah sendiri. Ideologi ini didasarkan pada keyakinan bahwa ras kulit putih adalah ras yang superior dan beradab, sementara ras lain adalah inferior. Dampaknya sangat merusak. Secara sosial, segregasi rasial ketat menciptakan pembatasan mobilitas penduduk kulit hitam yang ekstrim. Secara ekonomi, kesenjangan menjadi sangat besar. Kulit putih menguasai semua pekerjaan berkualitas tinggi, sementara kulit hitam hidup dalam kemiskinan yang secara masif. Secara politis, tidak ada representasi sama sekali untuk kulit hitam. Dan secara budaya, pendidikan dibatasi dan budaya lokal dimarginalkan. Namun rakyat Afrika tidak
bersemangat menerima penindasan ini, mereka melawan organisasi-organisasi melalui organisasi seperti ANC, African National Congress. Salah satu tokoh paling terkenal dalam perjuangan ini adalah Nelson Mandela. Komunitas internasional juga mengecam politik apartheid. PBB mengeluarkan resolusi-resolusi yang menentang sistem ini. Organisasi-organisasi internasional memberikan dukungan. Tekanan internal dan eksternal terus meningkat. Pada Februari 1990, sistem apartheid akhirnya runtuh. Presiden F.W. de Klerk membebaskan Nelson Mandela setelah 27 tahun dipenjara dan mencabut larangan terhadap partai-partai pro kemerdekaan. Pemilu pertama tanpa diskriminasi diadakan pada tahun 1994 dan Nelson Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Sebuah babak baru dimulai di sini.